Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta pelatihan pencegahan dan penanganan stunting. Kita berjumpa lagi masih dalam pokok bahasan kita tentang review modul pencegahan dan penanganan stunting. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan stunting. Apa itu stunting? Apa penyebabnya? Apa akibatnya? Dan bagaimana kita bisa mencegah dan menangani stunting. Nah, saya akan membahas stunting dari indikator yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan juga dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Karena di masyarakat kita masih banyak yang belum memahami tentang istilah stunting. Padahal kita ketahui bersama bahwa kasus stunting di Indonesia itu masih sangat tinggi. Nah, kalau kita bicara tentang apa sih itu stunting, stunting sering diistilahkan, sering dipahami sebagai tinggi badan anak yang rendah. Nah, kalau bicara istilah stunting menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa stunting adalah gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Sedangkan menurut WHO, stunting adalah gangguan atau hambatan tumbuh kembang anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi, infeksi penyakit, dan stimulasi yang kurang memadai. Nah, kalau kita bicara tentang penyebab stunting, yang pertama adalah kekurangan gizi, yang kedua kekurangan stimulasi, yang ketiga kurang imunisasi atau tidak diberikan imunisasi yang lengkap. Berikutnya adalah sanitasi dan pola hidup yang kurang sehat. Nah, kalau kita bicara indikasi yang menunjukkan anak itu stunting, di sini saya sampaikan ada 4. Yang pertama adalah tinggi badan anak yang rendah dibandingkan anak seusianya. Yang kedua, proporsi anak mungkin normal, tapi kelihatan lebih muda atau lebih kecil, lebih muda dibandingkan anak seusianya. Yang ketiga, berat badan anak rendah. Yang keempat adalah gangguan pada pertumbuhan tulangnya. Nah, sekarang kita bicara tentang apa sih akibat stunting. Akibat stunting bisa dikatakan ada istilah 3G. G yang pertama adalah gagal tumbuh, G yang kedua adalah gagal kembang, dan G yang ketiga adalah gangguan metabolisme. Gagal tumbuh dapat terlihat dari tinggi badan anak atau berat badan anak yang lebih rendah atau lebih pendek dibandingkan seusianya. Yang kedua, gagal kembang dapat dilihat dari gangguan perkembangan anak pada tahapan usianya. Yang ketiga adalah gangguan metabolisme. Di sini dapat terlihat anak yang sering sakit atau istilahnya kesakitan pada anak. Anak kelihatan pucat, sering diare, atau cacingan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana kita mencegah stunting. Stunting dapat dicegah yang pertama dengan memberikan gizi yang baik, yang sehat, gizi seimbang, mulai dalam kandungan, kemudian 1000 hari pertama dan sampai di usia gold, di usia emas. Yang kedua, diberikan stimulasi mulai dalam kandungan. Berikutnya diberikan IMD ketika kelahiran anak. Berikutnya diberikan ASI eksklusif, diberikan imunisasi yang lengkap. Kemudian adalah yang terpenting adalah sanitasi lingkungan yang bersih dan pola hidup yang sehat. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menangani stunting. Bagaimana peserta? Sudah jelas tentang stunting? Nah, itulah tadi video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan kemudian di subscribe ya. Nah, kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.